Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaria dari kelas Informatika D. Akan mencoba menjelaskan mengenai bubble sort. Yaitu yang pertama adalah kita akan menjelaskan tentang apa itu bubble sort. Pertama yang harus dibahas yaitu definisi bubble sort, kemudian bagaimana langkah kerjanya, terus apa saja kelebihan dan kekurangan bubble sort. Yang pertama kita masuk ke definisinya. Apa itu sorting? Sorting itu semacam perurutan aktivitas mengurutkan suatu data, misal mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Kemudian apa itu bubble sort? Bubble sort ini metode gelembung atau metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan pertukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus hingga dapat dipastikan dalam satu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan data atau sudah terurut secara benar. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Baiklah, yang kedua adalah metode bubble sort. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan semua elemen array satu per satu. Misalkan terdapat sebuah array diisi acak seperti gambar di bawah ini, di mana isi atau data elemen dalam array itu 12, 3, 4, 5, 15, dan 7. Di sini ada 5 indeks petunjuk posisi elemen. Dan berikutnya adalah langkah pertama membandingkan elemen bersebelahan. Di sini kita tukar dari satu elemen dari samping kanan bergeser ke samping kiri sesuai dengan urutannya atau besarnya nilai yang dimiliki oleh elemen tersebut hingga ke proses terakhir. Sekarang langkah kedua yaitu mengulangi langkah pertama, di mana perhatikan elemen 1 sampai 4 belum terurut secara benar. Dan kemudian kita lakukan pertukaran secara berurut hingga bilangan tersebut atau elemen tersebut terurut secara benar dari indeks 1 sampai ke 5. Dan kemudian kita lihat indeks kedua dan 3 kita juga tukar hingga ke urutan yang paling benar. Dan kemudian kita masuk ke contoh kasusnya, nanti kita jelaskan di live codingnya nanti di langkah ketiga. Di sini ada kelemahan bubble sort, kelebihan bubble sort. Di sini kelebihannya yaitu metode bubble sort ini merupakan metode yang paling simpel. Dan metode bubble sort ini juga mudah dipahami algoritmanya. Dan sekarang kita lanjut ke pengurutan algoritmanya. Kan kita sudah jelaskan tadi definisinya, sekarang kita masuk di logaritmanya. Algoritma dari bubble sort. Setelah contoh kasusnya seperti ini, kita lihat dulu source kodenya atau codingannya, kemudian kita buatkan algoritma di logarithm. Jadi ini saya langsung buat, sebelumnya saya buat memang algoritmanya di logarithmnya supaya untuk mempersingkat waktu, karena waktu maksimal diberikan hanya 20 menit.
Oke, baiklah, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma dari bubble sort ini. Di sini ada main, kemudian integer. Kita masukkan nama variabelnya itu n, j, dan i, dimana tipe integer. Kita oke. Kemudian kita masukkan inputnya. Ini inputnya n ya, variabel n dengan integer. Kita kemudian masukkan integernya, yaitu integer angka. Kita pakai integer angka karena di codingannya juga pakai integer angka. Kemudian array, size arraynya itu n, dan kita juga pakai perulangannya atau for itu i variabel itu kita startnya dari 0 hingga dari 0 hingga n kurang 1. Step by nya itu 1 dan increasing, pakai increasing ya. Oke, kita klik oke, dan selanjutnya kita masukkan inputnya dengan angka itu dalam kurung siku i. Oke, kita klik oke, dan kemudian kita pakai perulangan yang kedua karena di sini ada pakai dua perulangan. Oke, di sini i sama dengan 0 sampai n dikurangnya 1. Oke, kita lihat dulu. Kita klik, kita masukkan variabelnya, variabel i, dan klik oke. Dan kemudian kita langsung saja masuk di if atau pengondisian. Jika angka j itu lebih besar dari angka j tambah 1, kita ketika masuk saja seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK, dan kita masukkan integer temp-nya, nama variabel temp, karena di sini juga pakai integer, nama variabel itu temp. Oke, kita klik OK. Kemudian di sini ada temp. Jika temp itu sama dengan angka dalam angka di J, kemudian angka di J itu sama dengan angka di J tambah 1, kemudian angka di J tambah 1 itu sama dengan temp. Kita kembalikan. Di sini kita pakai 3 percobaan atau pertukaran, nanti proses pertukarannya seperti ini. Ini kita nanti outputnya lihat. Kita lihat outputnya langsung. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba run apakah berhasil. Oke, kita masukkan nilai dari nilai kita, misalnya dari nilai 10, kita masukkan dulu 10, kemudian kita masukkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 1 lagi. Oke, terakhir. Oke, ini langsung terurut ya dari elemen dari nilai yang terkecil hingga terbesar.
Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai algoritma di aplikasi Flogarilsam. Kemudian yang tahap terakhir ini kita akan masuk ke live coding. Oke, selanjutnya kita ke live codingnya. Oke, di sini sudah ada integer n sama dengan angka .length. Kita kemudian masukkan for atau perulangannya, kita tab aja langsung untuk mempersingkatnya. Ini kita ganti dengan i lebih kecil angka .length. Kemudian kita masukkan ke perulangan kedua, itu j, yaitu j. Ini kita ganti juga dengan angka .length dikurang 1. Kemudian nanti kita masukkan juga if atau pengondisian tapi kita tuliskan dulu tipe data dengan nama variabel temp itu sama dengan angka di J titik 2. Kemudian if kita tuliskan pengondisiannya, if angka J, jika angka di J itu lebih besar dari angka J tambah 1. Ini jadi nanti pengondisiannya apakah benar itu angka J lebih besar dari angka J tambah 1, nanti dibuktikan dari hasil runnya. Kemudian ini temnya kita taruh di bawah, tadi salah, harusnya ini if nya di atas, kemudian temnya kita taruh di bawah tadi ya. Kemudian kita ketikkan masuk angka di J itu sama dengan angka di J tambah 1. Kemudian kita tutup dan kita tuliskan juga, ketikkan juga angka di J tambah 1 itu sama dengan temp yang dari tipe data integer tadi dengan nama variabel kita panggil kembali. Ini namanya proses pertukaran data. Ini ada 3 tahap yang kita gunakan di bubble sort ini. Dan kemudian kita masuk ke tahap kedua, di mana di sini kita tuliskan kita masukkan variabelnya, nama tipe datanya dan nama variabelnya itu kita masukkan angka, kemudian array, kemudian kita deklarasikan nilainya, inisialisasikan nilainya, yaitu 2584896. Kita ambil contoh, kemudian kita pakai for integer i sama dengan 0, i lebih kecil angka .length dan i plus. Kemudian kita sortnya kita panggil, kemudian kita masukkan nama variabel tadi, kita panggil
Kemudian kurung siku i, karena ini kita pakai integer i di perulangan. Dan ini kita spasi supaya nanti rapi pengurutannya. Dan kemudian kita masuk ke ini kita ketika masuk saja sort, kemudian di tab, kemudian di spasi. Ini sebagai sortnya berfungsi di sini sebagai pembatas antara nilai yang sebelum diurut dan setelah diurut. Kemudian bubble sort kita ketika masuk, kita kopikan aja yang ini supaya nanti nilainya itu tidak error, karena tulisan yang ini harus sama dengan yang di bawah nanti. Oke. Ini kita bubble sort, tuliskan angka, kemudian tutup. Kemudian ini kita kopikan, kita pastikan di bawah, karena kita juga akan memanggil data yang telah diurut nanti. Oke, selesai codingannya, kita rapikan dulu, kemudian kita run. Oke, run file, kita tunggu bagaimana hasilnya, apakah sudah terurut. Oke, hasilnya sepertinya sudah terurut ya, sudah terurut, tapi ini terurutnya secara ke bawah, jadi kelihatannya kayak kurang rapi. Nanti kita urut secara ke samping ya, supaya data yang kita lihat itu juga kelihatan rapi. Di sini kita cuma tinggal kita masukkan saja dulu ini sebagai pembatasnya itu setelah data diurut, kemudian print line-nya kita hapus, karena fungsi lainnya ini sebagai enter, dan kita hapus saja hingga nanti ini terurut secara ke samping. Dan akan kita coba bagaimana hasilnya. Kita run file dulu. Oke, kita coba run. Kita run dulu, dan oke, ini sudah terurut ke samping dan sudah terurut dari nilai terkecil hingga ke terbesar. Oke, di sini kita tuliskan proses ascending dan descending, dimana kode di sini adalah kode ascending dan descending. Saat kita yang sekarang kita pakai adalah program ascendingnya, kemudian kita akan coba ke descendingnya, kita ubah saja tandanya, kemudian kita ubah jadi lebih kecil, kemudian kita run, dan hasilnya jadi descending. Oke lah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.